Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas tentang saham watchlist kita yang akan dijadikan swing. Ya, saham-saham besar, maksudnya saham-saham besar blue chip lah yang akan kita jadiin swing. Setelah keberhasilan kita ya waktu itu, saya kan sering, ya nggak sering juga sih, yang sering kan scalping ya, tapi yang swing kan kita juga rutin buat videonya ya. Nah, kita ada beberapa watchlist untuk swing. Jadi teman-teman yang belum tergabung di grup STS, segera gabung bro. Jadi saham-saham swing watchlist ini kita suka bahas. Oh, ada yang ngingetin misalnya, oh ICBP nih, kan kita masukin watchlist, terus udah area buy nih, ya udah kita buy bareng-bareng gitu. Jadi istilahnya gabung ke grup STS biar nanti kita ngambilnya bareng-bareng. Itu grup gratis kok. Alamatnya ada di deskripsi ya. @swing trading saham. Terus saham-saham yang akan saya watchlist ini adalah saham-saham under value nih kayaknya nih. Jadi nggak terpengaruh oleh tapering ya. Tapering itu kan asing keluar ya. Jadi kalau saham-saham yang istilahnya blue chip yang over value itu mungkin akan terpengaruh tapering. Tapi kalau yang udah dari awal under value kayaknya udah nggak terlalu terpengaruh lagi. Kalau udah murah mau kemana lagi gitu loh. Udah murah nih, masa mau murah lagi gitu kan, nggak mungkin. Tapi kalau yang mahal mungkin akan jadi murah. Seperti itu Mas Bro ya. Kita akan bahas yang pertama adalah INKP, Indicate Pulp and Paper. Oke Mas Bro, sebelum kita memulai videonya, kita akan iklan dulu Mas Bro ya. Iklan dulu. Oke, jadi grup STS itu punya dua macam produk. Yang pertama itu adalah produk grup rekomendasi saham. Apakah itu? Grup rekomendasi saham adalah grup yang Mas Bro kalau tergabung di dalamnya itu akan dapat rekomendasi saham tiap hari, scalping dan swing. Nanti beli di sini, jual di sini. Nanti akan dipandu seperti itu ya, istilahnya disuapin terus nanti di grup rekomendasi. Tapi grup rekomendasi ini hanya dibuka 1 bulan sekali ya. Biasanya seminggu sebelum grup rekomendasi dimulai, itu saya akan iklan ya di YouTube atau di Telegram grup STS. Mas Bro harus gabung di grup STS atau pantengin YouTube ini kalau mau gabung grup rekomendasi ya. Jadi sekarang kalau misalnya lagi nggak open ya nggak bisa masuk. Masuknya bulan depan ya, karena grup rekomendasi itu ada tiap bulan. Oke, terus yang kedua itu adalah produk khusus dari kita adalah kelas STS. Nah, kelas STS itu apa? Kelas STS adalah kelas screening saham. Nah, bagi Mas Bro yang udah masuk grup rekomendasi pasti akan dapat asupan tiap hari, menu buy, sell dan segala macam, swing, scalping dari admin. Nah, admin itu screening saham. Nah, di kelas ini Mas Bro akan diajarin gimana cara admin kita, admin grup STS itu screening saham. Nah, bagi Mas Bro yang pengen jadi trader mandiri, itu bisa gabung ke kelas STS. Dan kelas STS ini nggak ada tiap bulan Mas Bro, nggak mesti ada tiap bulan. Jadi sekarang lagi buka nih kelas STS tanggal 8 dan tanggal 9 Oktober. Mas Bro bisa daftar sekarang. Japri saya di kontaknya di deskripsi, atau lihat video yang di atas ya tentang kelas STS. Nah, Mas Bro bisa gabung sekarang untuk ngamanin seatnya ya, karena ini nggak diadain terus-menerus. Beda dengan grup rekomendasi yang ada tiap bulan. Oke, kita lanjut ke videonya Mas Bro. Pulp and Paper. Di sini INKP ini adalah perusahaan kertas ya, yang legend adalah Sidu, Sinar Dunia. Mungkin bagi Mas Bro yang dulu pernah SD, SMP kan pakai bukunya Sidu ya. Nah, kita lihat di sini untuk PBV-nya udah 0,59. Terus untuk net profit-nya di sini Mas Bro lihat 4 ya. 4 triliun. Dan sejarah INKP, dia punya net profit 4 triliun itu di tahun 2018 kuartal 2. Dia dijual PBV-nya 2 kali. Nah, ini tentu akan jadi trigger Mas Bro. Mas Bro, ya lihat, INKP itu net profitnya 4,1. Ya, 4 triliunan lah. Di sini juga 4 triliunan di tahun 2018. Di sini dijual PBV 2 kali. Di sini jual masih 0,959. Anggaplah nggak usah 2 kali. 1 kali aja, ini udah beggar loh INKP. Jadi bagi teman-teman yang mau apa nih ya, nabung saham apa, ya udah INKP termasuk dalamnya. Oke, kita lihat di sini untuk equity juga nambah, DER juga aman, mantep lah, bagus lah perusahaan. Grup Sinarmas tuh kayaknya sahamnya bagus-bagus ya, under value, kinerjanya bagus, bla 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 segala macam. Nah, kita belum bisa lihat broker Semeri karena memang saat ini lagi turun ya. Setelah naik ini Lokehong masuk, habis itu mulai melandai lagi. Orang pada TP yang ngambil di sini, orang-orang yang ngambil di sini udah mulai TP nih. Dan kalau menurut saya INKP itu
entry-nya itu paling enak nanti di 6.800. Jadi bagi teman-teman yang belum tergabung di grup STS, segera gabung saja ya. Nanti kalau udah ada yang ngingetin nih, UNKP tuh 6.800 tuh. Ya udah buy bareng. Seperti itu ya. Grup free kok Mas Bro ini. Semua orang boleh masuk, dan kalau kita lihat di sini ada bentuk 2 doji di tanggal 26 dan 27. Nah, ini INKP harusnya akan sampai ke area ini. Apakah INKP mau ke 6.800? Kayaknya udah mustahil. Karena di sini udah ditahan 2 doji dengan volume yang besar sekali. Harusnya di 6.800 dia akan mantul ke atas. Nah, hari ini kita lihat INKP itu gimana. Kalau nyampe ke area ini, yang masih punya duit di RDN udah ambil aja untuk INKP. Nah, makanya gabung di grup STS tentunya ya. Oke, INKP nice. Yang watchlist kita yang kedua adalah MNCN. Oke, kita lihat MNCN untuk fundamentalnya sebentar. Ini watchlist Mas Bro ya. Nanti kita saling ingetin. Nah, MNCN di sini kita lihat fundamentalnya dulu. Di sini PBV-nya 0,76. Dan 0,76 itu adalah sejarah termurah dari MNCN sejak 5 tahun yang lalu Mas Bro. Jadi istilahnya ini udah under value. Jadi mau mau dimurahin semurah apa lagi ya, kalau ada tapering misalnya penarik dana asing keluar. Ya udah, ini udah murah, mulai asing udah keluar ini. Udah nggak terlalu terpengaruh lagi kalau INKP dan MNCN ini isu-isu tapering. Kita lihat untuk net profitnya 1,1 triliun ya, gede sekali. Ini sama kayak tahun 2019 ya, hampir mirip net profit. Di sini dijual dengan PBV 1,3. Di sini masih 0,7 sekarang. Berarti ini masih bisa bigger Mas Bro. Mungkin dia targetnya ke 1.500 atau 1.400. Kalau misalnya sama tahun 2019 dengan PBV 1,30. Murah sekali kan? Udah murah kayak gini, isu tapering nggak terlalu berpengaruh pada saham-saham gede yang murah. Kita lihat untuk equity-nya juga nambah, DER-nya juga aman. Mas, mantap sekali grup MNC. MNCN ini adalah salah satu saham yang paling saya suka di grup MNC. Oke, dia produknya kan RCTI SCTV ya. RCTI sama Global TV ya, sorry bukan SCTV. Oke, kita lihat MNCN di sini juga udah turun ya, udah melandai. Dan enaknya MNCN beli di mana? Di 805. Ya 805 sampai 810 lah, kayaknya udah sulit turun di sini ya, 805 810. Jadi kalau nanti MNCN itu menyentuh harga 805 sampai 810 udah ambil aja. Atau hari ini dia mau naik ya, kita juga nggak tahu. Kita lihat IHSG nanti, dan di sini kita lihat habis dia turun hijau, cuman dia open gap bawah. Ini kalau misalnya Mas Bro di tanggal 19 ini watchlist MNCN itu harusnya dapat ya di harga 810. Nah ini ya, tunggu aja di 810 lah, 805 810 tuh MNCN. Nanti Mas Bro ambil, dan kalau misalnya mau swing singkat ya nanti jual lagi di 860. Cuman kalau mau swing jangka panjang mungkin beberapa bulan lagi atau sampai awal tahun atau pertengahan tahun, nanti targetnya ke 1005 atau ke 1145. Nah segini Mas Bro ya. Jadi masih oke banget untuk MNCN ini. Kita masukin watchlist yang anggota grup STS yang nonton video ini. Nanti kita akan istilahnya watchlist sama-sama. Kalau udah sampai ke area buy nanti udah nyampe ya. Nanti teriak-teriak kita akan ambil ya. Yang selanjutnya adalah Access ya, S Hardware. Nah, Access ini memang PBV-nya udah agak tinggi ya. Tapi kalau dilihat dari historisnya ini yang terendah loh. PBV Access 4,5 kali. Tapi kalau dilihat dari sejarah 5 tahun terakhir dia nggak pernah dijual 4,5. Sekarang paling under value. Paling murah ini Access dari sejarahnya dia. Terus di sini net profitnya ya agak penurunan dikit, soalnya ya memang mall-mall kan lagi terdampak oleh corona. Tapi sekarang corona udah nggak ada ya. Udah nggak, ya mungkin masih ada tapi udah nggak terdengar lagi ya. Udah kayak hilang gitu sekarang ini, tapi nggak tahu nanti kalau mau digoreng lagi ya. Sekarang lagi ARB coronanya ya. Nah, mungkin ini adalah sentimen positif buat perusahaan mall-mall seperti ini. Kita lihat untuk equity-nya juga nambah. Kita lihat net profit-nya turun dikit, DER-nya aman ya. Aman Access ini. Oke, kita lihat untuk Access. Sebentar. Nah, Access ini kemarin turun dalam ya. Turun dalam. Kemarin sore turun dalam banget. Nah ini ya, turun dalam dan kayaknya dia mantul di cucuk burung yang saya buat nih.
Saya kemarin buat cucuk burung kayak gini waktu akses di sini ya. Bener dia nyampe ke sini. Untung kemarin saya belum ambil ya. Nah, kalau seperti ini ya dia kayak bentuk istilahnya Marubozu berries gitu ya, hampir seperti itu. Mendingan wait and see dulu. Untuk akses itu pertama dia di sini Mas Bro ya, di harga 11290. 1290 ini adalah support pertama dari akses. Terus support kedua di 1250. Jadi kalau akses sudah sampai ke 1250 udah ambil aja. Tapi kalau masih 1290 nyicil boleh sih. Tapi wait and see dulu. Kalau dia di bawah tembus dia akan mantul di 1250. Jadi akses ini masuk watchlist juga Mas Bro. NKP, MNC, Access tuh ya under value ya, masuk watchlist kita. Jadi kalau Access nanti udah nyentuh sekitar 1250, 1260 ya udah ambil aja ya Mas Bro. Luar biasa. Jadi kalau IHSG merah itu banyak barang-barang atau saham-saham bagus yang diskon. Oke, jadi ini planningnya ya 1250 sampai 1290. Nanti Access masuk watchlist kita grup STS. Oke, yang selanjutnya adalah ICBP. ICBP ya. INDF udah kita bahas kemarin, kita lihat ICBP. Nah, ICBP itu adalah anak usaha dari INDF. Nah, ICBP kita coba lihat dari fundamentalnya. Ya. ICBP kalau dilihat di sini PBV-nya memang 1,7. Dan ini mirip kayak Access. Ya, walaupun gede ya PBV-nya, tapi dia terendah untuk saat ini Mas Bro. Jadi ICBP itu sekarang dijual 1,7 kali. Tapi di dalam sejarahnya dia itu 3 kali, 4 kali, 5 kali ya. 5 kali bahkan untuk PBV-nya. Jadi istilahnya ICBP itu sekarang lagi murah-murahnya Mas Bro. Under value ya, nggak akan terlalu terpengaruh oleh isu tapering. Nah, kita lihat di sini untuk net profitnya turun sedikit. Nah, mungkin yang makan Indomie semakin sedikit kali. Oke, di sini untuk equity-nya nambah gede-gedean ya. Ini adalah akuisisi Penhill waktu itu ya. Mungkin terus nambah ke equity. Jadi punya ICBP itu sekarang punya pabrik di Afrika kalau nggak salah ya. Nah, jadi nanti Indomie itu akan mendunia Mas Bro. Di Afrika ada, di Eropa ada, di Amerika ada, di Asia ada, di Indonesia apalagi. Jadi nanti kalau misalnya Mas Bro ke negara-negara Afrika, misalnya ke Sudan gitu, Indomie, mereka tahu nanti Mas Bro. Ke Arab pun tahu loh. Waktu saya ke Arab gitu ya, itu orang tahu Indomie loh. Orang tahu Indomie itu tahu orang Arab ya. Waktu itu ke Mekah, Madinah. Terus di Eropa, di Turki juga tahu Indomie loh Mas Bro. Luar biasa kan, Indomie udah mendunia loh. Keren sekali ya. Nah, apalagi nanti ada pabrik di luar sana, luar biasa. Nanti prospeknya ICBP itu keren sekali kalau menurut saya ya. DER-nya juga oke, kita lihat untuk ICBP. Nah, ICBP enaknya ngambil di mana nih ICBP? ICBP enaknya kalau udah sentuh ke 8.000. Nah, ini memang supportnya di 7.975. Tapi Mas Bro bisa nanti spek buy di 8.000. Karena kalau ICBP udah ke 8.000 udah ambil aja serok banyak-banyak Mas Bro. Di ICBP di 8.000, serok di situ. Nah, nanti ini masuk watchlist kita juga. Siapa tahu nanti ICBP turun lagi ke 8.000, ya udah ambil aja tong. Seperti itu Mas Bro ya. Perusahaannya besar, bagus, keren sekali, harganya murah, dapat harga sahamnya rendah pula. Dan ini kayaknya udah bagi dividen ya. Bareng INDF kayaknya. Yaudah itu masuk juga untuk ICBP. Terus yang terakhir adalah Tekim. Nah, Tekim ini tadi saya pertama bahas INKP dan Tekim dan INKP itu saudaraan. Dia kerjaannya juga hampir sama ya, produksi kertas juga, dan satu grup yang sama juga dari grup Sinarmas. Jadi INKP dan Tekim Mas Bro wajib ambil salah satu ya, jangan dua-duanya. Kalau misalnya MNCN, Access, ICBP itu bisa ambil semua. Terus kalau INKP dan Tekim dipilih. Jadi 4 itu. Jadi ambil 4 ya. Saya kan ngasih watchlist 5 hari ini. Nah, itu ambil 4 aja. INKP dan Tekim ada pilihan. Nah, kita lihat di sini Tekim juga udah turun sama. Jadi gerakan Tekim dan INKP itu sama, Mas Bro. Kita Tekim seperti ini ya. Kita lihat INKP. Jadi sayang banget kalau diambil dua-duanya kan, kalau turun-turun semua nantinya. Mas Bro ini kan sama kan turunnya. Gerakannya bareng Tekim itu. Jadi istilahnya kalau misalnya Mas Bro itu lagi trading ya, day trade gitu, lihat INKP naik, tapi Tekim belum gerak, udah ambil Tekimnya langsung. Nanti dia akan ngikutin. Biasanya saya seperti itu Mas Bro. Kalau INKP udah naik atau sebaliknya, salah satunya naik, yang satunya belum, saya ambil satunya. Dan biasanya cuan.
Cuan itu Mas Bro, tinggal cuan. Ya walaupun persentase kenaikannya beda, tapi kalau dia naik satu, naik semua. Nah, kita lihat di sini untuk Techim. Nah, Techim ini Twiji Kimia. Nah, Twiji Kimia di sini untuk PBV-nya 0,9 ya. Masih lebih murah INKP. Terus untuk pair-nya 12 kali ya, hampir mirip. Net profit-nya naik gede-gedean 1,7. Jadi lebih gede INKP ya, Techim ya untuk kenaikannya. 1,2 triliun jadi 1,7. Equity aman, bagus grup Sinarmas lagi. Mantap sekali. Terus enaknya kalau Techim di mana belinya? Di sini Mas Bro, di 6650. Ya, jadi kalau Techim udah sampai ke 6650, nah Mas Bro bisa serok banyak-banyak. Untuk support kuatnya di 26325. Di sini udah bentuk doji ya, ya mungkin di sinilah ya support kuatnya di 6400 lah. 6325 sampai 6400 ini support kuat. Kalau udah sampai sini udah serok banyak-banyak. Tunggu sampai akhir tahun, nanti targetnya ke 15.000. Beggar Mas Bro, beggar. Techim INKP itu potensi beggar. Potensi beggar ya. Techim dan INKP itu potensi beggar. Kalau misalnya ditunggu nanti agak lama. Nah, di sini Mas Bro bisa ambil nanti Techim di support pertama di 6650. Kalau mantul ambil, tapi kalau masih di bawah longsor nanti ambil di 6400. Oke, itu adalah kelima watchlist grup STS nanti ya. Nanti kita akan lihat bareng-bareng dia akan nyampe nggak nih ke support yang udah saya sebutin nih ya. Semoga aja nyampe dan kita bisa ambil dan nanti cuan Mas Bro. Ya mungkin kalau nggak September ini kan memang lagi kelabu ya. Kita lihat di ISG seperti ini ya. Indeks global pada rontok gitu. Ya walaupun nggak bulan ini ya, insya Allah bulan depan. Dan jangan lupa untuk gabung di grup STS ya. Nanti kita akan ngobrol seru-seruan di situ Mas Bro ya. Ya di sini. Oh iya ini merah kali tapi ditarik ya di akhir sesi tadi. Dan kalau dilihat dari historis dia akan merah lagi untuk si indeks ini Mas Bro. Kemungkinan mungkin akan sampai ke 5.000 lagi ya untuk indeks ya. Ya, tapi kita nggak berharap seperti itu. Tapi kalau dilihat dari pergerakan indeks global itu kan dalam-dalam ya 2% kan indeks Hong Kong itu ya. 1%, wah ngeri sekali. Ini ya kemungkinan akan merah lagi Mas Bro. Kita ada supportnya di 5.940. Oke, biasanya yang kalau misalnya indeks itu turun, yang turun biasanya LQ45. Kita coba lihat LQ45. Saham gorengan mah aman Mas Bro. Santai saham gorengan. Saham gorengan nggak terpengaruh IHSG. Nah, kita lihat di sini LQ45 sempat uptrend dari harga dari 30 Juli, tapi sekarang udah mulai balik arah lagi ke bawah. Dan ini memang LQ45. Kalau misalnya indeks turun dalam itu berarti saham-saham gede itu, saham-saham LQ45 atau saham-saham blue chip lah bahasanya yang rontok. Dan kita lihat apakah LQ45 mau ke 8.300 lagi. Nah, ini banyak blue chip murah nih kalau LQ45 nyentuh harga 850 aja. Ya 830 lah ya, 830 itu udah banyak saham-saham LQ45 yang murah. Oke, mungkin itu aja informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.